datang dari Bapak Antonius Sinaga di Putus Sibau, Kalimantan Barat. Beliau bertanya, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bagaimana dengan orang non-Kristen dihubungkan dengan ayat di atas? Mohon penjelasannya, Pendeta. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Ayat itu justru dengan jelas mengatakan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tetapi apakah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan sendirinya menyatakan sekarang semua orang selamat? Kematian itu menyediakan jalan selamat bagi kita. Sebab berdasarkan Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi barang siapa saja, keselamatan itu diberikan untuk siapa saja yang mau datang menyambut keselamatan itu, percaya kepada juru selamat, kepada jalan keselamatan yang satu-satunya disediakan menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Kisah pasal yang ke-10, di sana ada cerita Cornelius. Cornelius itu adalah seorang kepala pengawal, kepala pasukan Italia. Dia bukan orang Yahudi pada saat itu, tapi dia mendapatkan keselamatan karena dia mau menyambut pekabaran Injil itu dan dia percaya. Kisah pasal yang ke-13 contohnya, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Dalam kisah pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12, di sana ada seorang gubernur yang ada di Siprus. Siprus itu bukan bahagian dari Yerusalem atau Galilea dan lain sebagainya. Demikian juga ada kepala penjara yang ada di Filipi. Contohnya, kisah 16. Ada Lydia, pedagang kain ungu dari Tiatira. Kisah 16 ayat yang ke-13. Dan ada juga orang-orang yang terkenal yang ada di Athena. Athena, para filsuf yang ada di Athena. Orang-orang terkemuka. Jadi, siapa saja, karena memang perintah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi berdasarkan Alkitab ini, keselamatan itu ditawarkan oleh Tuhan dan disediakan oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada siapa saja yang mau percaya kepadanya. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, tadi sudah kita baca, ternyata di dalam Injil Yohanes, letak ayat ini berada di antara dua cerita pertemuan Yesus dengan seseorang, yaitu pertemuan Yesus dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, seorang guru besar agama Yahudi, seorang yang terdidik, seorang laki-laki, dia seorang yang mempunyai nama yang terkenal. Lalu setelah Yohanes 3 ayat yang ke-16, di pasal yang keempat ada pertemuan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan. Perempuan ini tidak disebutkan namanya, dia bukan orang Yahudi tapi orang Samaria yang dianggap di luar lingkaran orang Yahudi. Dia juga hidup dengan seseorang yang bukan suaminya, dan sebelumnya sudah 5 kali ia bersuami. Ia datang kepada Yesus bukan pada malam hari seperti Nikodemus, tapi dia datang pada siang hari. Nampaknya dia orang yang dikucilkan karena dia seorang perempuan yang dianggap dari sudut pandang yang sangat negatif di kalangan masyarakatnya.
Tetapi di antara kedua pertemuan ini, di tengah-tengahnya ada ayat Yohanes 3 ayat yang ke-16, barang siapa yang percaya kepadanya, entah itu orang Yahudi, entah itu orang Samaria, barang siapa yang percaya kepadanya, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, barang siapa yang percaya kepadanya, entah yang datang bertemu Yesus pada waktu malam, atau yang bertemu Yesus pada waktu siang, barang siapa yang percaya, entah dia orang terkenal atau orang tidak terkenal. Barang siapa yang percaya, entah dia seorang terdidik, mempunyai pengaruh, atau orang masyarakat biasa, tidak terdidik dan tidak punya pengaruh yang baik di antara masyarakat. Barang siapa yang percaya, itu berlaku untuk semua yang betul-betul mau datang kepada Tuhan. Terima kasih.